Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Priska Isi Hombing. Saya guru di SMP Negeri 2 Paku, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan melaksanakan PPL aksi yang kedua. Selamat menyaksikan. Baiklah seluruhnya, gerak. Teruskan gerak. Tegak gerak. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Syukur. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Dengarkan namanya masing-masing. Adelia, Deko, Andika, Anessa, hadir Bu. Darius, Ibu. Desti, hadir Bu. Diva, hadir Bu. Erwin, Hadir Bu. Ezra, Hadir Bu. Grace, hadir Bu. Karen, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Regina, Meni, hadir Bu. Siti, hadir Bu. Somil. Iya, baik, hadir semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, dan untuk hari selanjutnya tetap dipertahankan kehadirannya ya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan doa. Ibu minta Siti silakan maju ke depan pimpin doa. Ya, terima kasih Siti ya. Baik, semua dipersiapkan dulu di atas meja ya, buku paketnya, kemudian alat tulis. Sudah semua mempersiapkan alat belajarnya? Sudah. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan judul Dari Sabton sampai Merauke. Siapa yang bisa memimpin ke depan? Oh iya, silakan.
Silakan Desti pimpin teman-temannya. Dari Sabang sampai Merauke, berdedah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih Desti. Bagus suaranya. Oke, semua tepuk tangan dulu. Baiklah, sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini tentang norma dan keadilan, Ibu mau bertanya dulu, apakah masih ada yang mengingat materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Masih. Baik, kalau seperti itu, siapa yang mengingat materi yang minggu lalu? Angkat tangannya. Oke, baik. Coba si Andika, apa itu nasionalisme? Nasionalisme suatu paham yang mengatakan bahwa kesetiaan tinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Iya, bagus sekali. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana nasionalisme itu dalam arti luas? Siapa yang bisa? Coba si Siti. Perasaan yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang kepada bangsa lain. Iya, bagus sekali. Kemudian pertanyaan ketiga, apa itu patriotisme? Siapa yang bisa? Coba si Grace. Sikap berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Iya, bagus juga. Bagus sekali. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Contoh nasionalisme di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa? Coba si Diva. Niatnya sungguh mengikuti upacara bendera yang Iya, bagus sekali. Pertanyaan terakhir. Contoh patriotisme di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa? Coba si Putri. membaca buku tentang pancasila dan menerapkan sikap prinsip pada Pancasila. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, berarti semua membaca bukunya tadi malam dan kalian bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Baiklah, kita akan melanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang norma dan keadilan. Bisa dibaca? Bisa. Baiklah. Norma dan keadilan. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita untuk pembelajaran norma dan keadilan, yang pertama ini mengidentifikasi perilaku disiplin terhadap norma kesusilaan dan norma kesopanan pada materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis perilaku disiplin terhadap norma kesusilaan dan norma kesopanan pada materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyusun laporan hasil analisis diskusi perilaku sesuai norma kesusilaan dan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyajikan laporan hasil diskusi analisis perilaku sesuai norma kesusilaan dan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca ya indikator pencapaian kompetensi kita? Bisa. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik yang pertama mampu menunjukkan perilaku bersyukur terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menunjukkan perilaku peduli terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menganalisis perilaku disiplin norma, kesusilaan dan norma kesopanan
pada materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu menyusun laporan hasil analisis diskusi perilaku sesuai norma kesusilaan dan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mampu menyajikan laporan hasil diskusi analisis perilaku sesuai norma kesusilaan dan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, dalam proses pembelajaran ini, ya, ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, itu adalah penilaian sikap. Jadi, Ibu akan menilai sikap kalian selama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian kognitif, yaitu nanti melalui proses yang akan Ibu bagikan. Dan kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu yang bagaimana? Kita kan nanti akan membuat hasil analisis diskusi. Nah, jadi ketika kalian mempresentasikan hasil diskusi nanti, itu ada nilainya ya. Yang bertanya, yang menyampaikan hasil diskusi. Paham anak-anak? Paham. Baik kalau paham. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah, perhatikan gambar berikut ini. Sudah diperhatikan gambarnya? Sudah. Oke, Ibu mau siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar tersebut? Oke, baik. Coba si Regina. 3 orang saudara sedang bermain. Oh iya, Regina berkata bahwa di gambar tersebut ada 3 saudara yang sedang
yang sudah kalian amati itu merupakan contoh dari norma kesopanan. Paham ya? Paham. Oke, dengarkanlah penjelasan Ibu tentang norma, ya. Norma adalah kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, jadi bisa kita bayangkan apa yang terjadi di dalam masyarakat itu apabila tidak ada norma atau tidak ada aturan, ya. Pasti terjadi kekacauan, pasti terjadi konflik dan beberapa masalah-masalah yang akan timbul di masyarakat, ya. Selanjutnya, tujuan dari norma. Tujuan norma itu apa sih tujuannya? Ada norma itu apa sih tujuan? Ada aturan itu. Tujuannya itu adalah mengatur masyarakat supaya apa ini? Kemudian dan iya. Jadi tujuan norma itu ditetapkan atau dibentuk itu adalah supaya mengatur masyarakat supaya tertib, adil, dan tentram. Ya. Selain itu juga norma untuk menciptakan dan saling menghargai. Nah, jadi tujuan norma itu selain dia membuat tertib, selain dia membuat adil dan tentram, dia juga menciptakan keteraturan dan juga sikap saling menghormati dan menghargai di antara sesama siapa? Sesama manusia di dalam lingkungan masyarakat, ya. Oke, selanjutnya. Nih dia, fungsi norma. Apa sih fungsi norma itu? Yang pertama, petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Oke, fungsi yang kedua, Ibu mau minta tolong baca si Adel. Pencegahan beraturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, fungsi yang ketiga, baca dulu Erwin. Iya, fungsi yang keempat menciptakan ketertiban dan ketentraman, dan fungsi yang kelima memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Sampai di sini paham fungsi norma? Baik, kalau paham. Kita lanjut. Ya. Nah, norma yang akan kita pelajari pada saat ini dua dulu. Sebenarnya norma itu ada 4 ya. Tapi yang akan kita pelajari hari ini dua dulu, macam-macam norma yang akan kita pelajari hari ini, yaitu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Peraturan hidup ini berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Jadi setiap manusia itu punya hati nurani. Jadi apa rupanya yang ada di dalam hati nurani ini? Yang ada di dalam hati nurani ini adalah segala sesuatu kebajikan, kebaikan, yang benar, yang salah. Itu tahu dia di dalam hati nurani ini, ya. Makanya sering dikatakan tanyalah hati nuranimu yang terdalam, ya. Karena apa? Karena di dalam hati nurani itu segala kebajikan, kasih sayang, kebenaran, ya, kebaikan, kejujuran itu ada di dalam hati masing-masing pribadi, ya. Nah, jadi ini dia. Norma kesusilaan itu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati manusia, ya. Peraturan hidup ini berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Paham norma kesusilaan? Yang kedua apa itu? Iya, norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan ini? Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, ya, dimanapun kita berada, ada aturan yang berlaku di tempat tersebut. Ya, oke. Untuk pelaksanaan norma kesopanan itu bersifat relatif. Kenapa dikatakan pelaksanaan dari norma kesopanan itu bersifat relatif? Karena di tiap-tiap daerah itu bisa
Kalimantan, bisa saja norma kesopanan itu yang kita terapkan di Kalimantan tidak berlaku di daerah lain. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya. Kalau paham. Nah, ini dia. Bagaimana perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita diskusikan hari ini. Tapi melalui problem based learning, melalui masalah yang akan Ibu munculkan melalui gambar nanti. Ya. Nah, jadi bagaimana perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ini kan ada kita dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan lingkungan masyarakat, dan juga ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke ya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa suatu masyarakat ada aturan dan norma yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, jadi tidak ada perbedaan mau muda mau tua, ya. Semua anggota masyarakat itu apa? Wajib katanya mengikuti aturan norma yang berlaku. Selanjutnya, nah, ini dia lagi. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Iya, kebiasaan dimanapun berada. Tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Berarti di sini yang perlu sekali ditanamkan adalah kemauan dari diri sendiri. Ya, kalau sudah mau dan bisa membiasakan diri, ya berarti dia akan taat dimanapun dia berada. Mau ditempatkan kemanapun dia akan taat pada peraturan. Kalau sudah dimulai dari diri sendiri. Nah, ini dia lagi. Alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya, ya, seperti budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Maksudnya budaya malu seperti apa? Malu bila tidak disiplin, malu bila tidak jujur, malu bila tidak sopan. Nah, jadi kalau itu sudah dipelihara, maka kalian bisa membina sikap dan budaya dan juga dapat melaksanakan wujud dari norma itu dimanapun kalian berada. Siapa yang bisa membuat contoh budaya tertib di lingkungan sekolah? Oke, silakan Adel. Tidak dapat selamat di sekolah menggunakan seragam seragam. Iya, bagus sekali. Nah, itu contoh budaya tertib di lingkungan sekolah. Kemudian budaya bersih. Budaya bersih ini contohnya itu bisa membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Paham? Paham. Baik sekali. Bagus. Nah, sekarang perhatikan gambar tentang pelanggaran norma kesusilaan. Sudah diperhatikan gambarnya? Sudah. Ada berapa gambar? Ada 2 gambar. Ini gambar tentang pelanggaran norma kesusilaan. Bisa ya? Oke, itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua. Sudah diperhatikan? Sudah. Ini adalah gambar tentang pelanggaran norma kesopanan. Nah, ini yang akan kita diskusikan di dalam diskusi kelompok, ya. Nah, jadi Ibu akan membagi anggota kelompoknya dulu, ya, didengarkan anggota-anggota kelompoknya, ya. Oke, kelompok 1 ada Siti Humaira, Grace Salomika, Erwin Irawantoni, Esra Kahanjak, dan Anessa. Sudah didengar anggota kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Kelompok kedua ada Regina, kemudian Sonil, Putri Claudia, Andika, dan juga Diva. Sudah mendengar anggota kelompok 2? Sudah, baik. Dan anggota kelompok 3 ada Ker
kemudian Adelia, Meili, Darius, dan Desti. Sudah mendengar anggota kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, silakan dulu berdiri semua di tempat duduknya masing-masing dulu. Berdiri. Kita kasih tepuk semangat dulu. Kalau ibu katakan semangat, tepuk 3 kali ya. Semangat. Ya, sekali lagi, semangat. Oke, baik. Selanjutnya untuk posisi kelompok, ibu mau yang kelompok 2 di sebelah kanan ibu, ya. Kemudian kelompok 1 di sebelah kiri ibu, ya. Kemudian kelompok 3 di tengah, ya. Silakan susun bangku dan mejanya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1. Silakan dulu bergabung dengan anggota kelompok masing-masing. Sudah? Semua sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 angkat tangannya, yang mana kelompok 1? Iya, bagus. Kelompok 2? Bagus. Dan kelompok 3? Iya. Tolong yang kelompok 2 agak digeser dulu kursinya ke sana dengan mejanya karena terlalu rapat dengan kelompok 1. Yang ini, ayo digeser agak mundur ke sana. Iya, bagus. Dapat mejanya, Nak. Oke, baik. Iya. Di sini ibu akan membagikan LKPD di tiap kelompok masing-masing. Ya. Ibu akan membagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok 2. Sudah semua menerima lembar kerjanya? Sudah. Nah, perhatikan apa yang akan dikerjakan di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah ibu bagikan, yaitu tentang norma apa yang dilanggar dari gambar yang sudah ibu tampilkan tadi. Ya, jelas ya? Jelas? Norma apa yang dilanggar? Kalau di sini norma apa yang dilanggar? Ya, norma kesusilaan. Kenapa itu bisa dilanggar? Ya, apa alasannya? Itu yang kedua. Selanjutnya, sanksi yang dapat atau sanksi yang didapatkan akibat dari pelanggaran norma. Ya, apa sanksi dari norma kesusilaan dan sanksi dari norma kesopanan. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu hal yang dapat dilakukan agar peristiwa itu tidak terjadi lagi. Nah, jadi apa solusinya? Apa solusi supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan juga pelanggaran terhadap norma kesopanan? Paham anak-anak? Paham. Oke, silakan dikerjakan tugasnya secara berkelompok. Di sini kan tiap kelompok disuruh sesuai dengan aturan di sini, aturan pengerjaan dalam kelompok. Tadi kan sudah ibu tayangkan 2 gambar tentang pelanggaran norma kesusilaan dan juga norma kesopanan. Nah, pertanyaannya di sini norma apa yang dilanggar? Kan sudah itu jawabannya. Norma kesusilaan dan norma kesopanan. Nah, mengapa terjadi pelanggaran itu? Kira-kira apa sih penyebab terjadi pelanggaran sesuai dengan gambar yang sudah kalian amati? Bisa kira-kira? Bisa. Nah, apa penyebab terjadi pelanggaran tersebut? Ya. Nah, kemudian
apa sanksi atau akibat dari pelanggaran itu. Nah, sanksi atau akibat dari pelanggaran ini bisa kalian baca dari buku, kan ada buku ya, atau dari bahan ajar lainnya. Ada bukunya kan masing-masing? Iya, boleh dibaca di situ sanksi apa yang bisa diterima apabila melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan. Nah, selanjutnya nomor 4. Apa yang dilakukan agar peristiwa itu tidak terjadi lagi? Kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh kelompok kalian supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma kesopanan? Paham nggak kira-kira? Paham. Oke, boleh menjawab di sini. Jawaban kelompok di lembar kerja peserta didik yang sudah dibagi. Ya, satu aja yang menulis, jangan semua. Namanya kerja kelompok, ya. Jadi hasil dari diskusi kalian itu dituangkan di lembar kerja peserta didik ini. Paham? Paham. Oke, baik. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya. Baiklah, kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok 3 dahulu. Sini kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengamatan yang kami simpulkan dari tayangan kedua gambar tersebut adalah pada gambar pertama terjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran untuk hidup rukun dan tertib. Sanksi dari pelanggaran tersebut adalah akan timbulnya perasaan penyesal atas perbuatan salahnya tersebut. Agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi, kita sebaiknya menerapkan cara hidup lebih rukun dan berperilaku jujur. Pada gambar kedua, terjadi pelanggaran norma kesopanan yang terjadi dikarenakan sedikitnya kesadaran sikap empati terhadap orang yang lebih tua. Sanksi yang didapat dari pelanggaran norma kesopanan berupa pengusilan tidak disenangi dan dicemoohkan oleh masyarakat. Agar pelanggaran norma kesopanan tidak terjadi lagi, kita harus membiasakan diri dengan budaya malu bila tidak berbuat sopan serta menjalankan lebih taat norma kesopanan. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, baik. Demikian hasil kelompok 3. Silakan bagi kelompok 2 dan kelompok 1 memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Saya ingin bertanya dengan kelompok 3. Apa fungsi norma kesusilaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi dari norma kesusilaan adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Tidak ada lagi tanggapan? Baik, kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ibu persilakan. Kelompok kami membuat kesimpulan bahwa pada gambar pertama terjadi pelanggaran norma kesusilaan. Terjadinya pelanggaran tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran untuk hidup rukun dan tertib. Sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan tersebut adalah merasa menyesal dan bersalah. Yang perlu dilakukan agar peristiwa tersebut itu terjadi adalah dengan cara hidup lebih rukun dan berperilaku jujur. Pada gambar kedua terjadi pelanggaran norma kesopanan. Terjadinya pelanggaran tersebut diakibatkan tidak memiliki sikap empati terhadap orang tua yang lebih tua. Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan adalah tidak disenangi, dicemooh atau diejek. Yang perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi adalah dengan cara membiasakan diri dengan budaya malu bila tidak berbuat sopan serta lebih taat lagi dalam menjalankan norma kesopanan. Sekian hasil presentasi kami. Oke, baik. Kita tadi sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan tentang hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Di sini
kami mau menanggapi tentang apa dampak negatif jika norma kesusilaan dilanggar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kesusilaan biasanya mereka akan mendapatkan sanksi berupa penyelesaian dan malu pada diri sendiri. Dengan kelompok 1, sebutkan ciri-ciri norma kesopanan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak mengganggu orang lain, meminta maaf jika berbuat kesalahan, tidak mengambil hak orang lain, berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Oke, Ibu luruskan dulu ya. Yang ditanya kelompok 2 adalah ciri-ciri dari norma kesopanan, ya. Ciri-cirinya. Oke, baik. Bagi kelompok 1 yang bisa menjawab kira-kira ciri-ciri norma kesopanan itu apa? Silakan. Antara anggota masyarakat bersifat lokal atau kedaerahan, tidak mematuhi tempat yang lain berlainan, keberadaan sanksi berikut celah, dinyatakan atau dihilangkan dari masyarakat setempat. Oke, baik. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, kita berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir di kelompok 3. Kelompok 2, maaf ya. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Dipersilakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar yang pertama melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Terjadinya pelanggaran tersebut diakibatkan karena kurangnya kesadaran untuk hidup rukun dan hidup tertib. Sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan tersebut adalah akan merasa malu dan menyesal. Yang dilakukan agar itu tidak terjadi adalah dengan menegur dan berperilaku jujur. Pada gambar kedua terjadi pelanggaran norma kesopanan. Terjadinya pelanggaran tersebut diakibatkan karena tidak memiliki sikap empati terhadap orang tua. Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan adalah merasa malu, tidak disenangi dan diejek. Yang perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi adalah dengan cara membiasakan diri dengan budaya malu bila tidak berbuat sopan, serta lebih taat lagi dalam menjalankan norma kesopanan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, baik sekali. Diberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terkait dengan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah norma itu berkaitan dengan hukum adat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Norma itu dapat diikuti dan dipatuhi sesuai adat istiadat masyarakat setempat. Jika seseorang melanggar, maka akan mendapat sanksi dari masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Iya, baik sekali. Ya, kita sudah mendengarkan jawaban dari kelompok 2. Ada lagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Dipersilakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 akan menjawab kelompok 2. Apa arti norma kesopanan bersifat relatif? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu, karena beberapa daerah tidak menerapkan norma yang sama. Iya, baik sekali. Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh norma kesopanan. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menghormati yang lebih tua, menerima segala sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor atau kasar. Iya, oke, baik. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik sekali. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan dari hasil diskusi kelompok kita. Ya, hasil penguatan dari diskusi kelompok kita bahwa ya
sendiri, bukan karena takut terhadap hukuman. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi kelompok kita ini adalah bahwa setiap orang yang melanggar norma kesusilaan itu harus norma kesusilaan dan norma kesopanan itu harus menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, penguatan untuk diskusi kita pada pagi hari ini, ya, yaitu tentang di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, ya, aturan itu akan tetap ada. Ya, demikian hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan 10 soal pilihan ganda yang akan dijawab, ya, terkait dengan materi norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Kerjakan secara mandiri ya. Oke, baik. Ya, silakan dikerjakan di lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Dipilih jawaban yang menurut kalian benar. Ya, silakan Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ya. Dituliskan namanya ya di lembar jawabannya. Dituliskan namanya ya. Ayo, yang sudah siap silakan mulai dari feedback ya. Silakan kumpul hasil pekerjaannya. Silakan Daya Nika dari belakang. Ya, lanjut serius. Lanjut terus Erwin, Medi. Oke, lanjut Esra. Ya, lanjut terus. Iya. Baik, kita akan menyimpulkan hasil proses belajar mengajar kita pada hari ini ya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, angkat tangannya? Iya, coba si Alnika, apa yang dapat kamu
Siapa? Iya, bagus sekali. Siapa lagi? Oke, silakan Esra. Tujuan normal mengatur masyarakat supaya tertib dan tentram. Iya, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Coba si Diva. Fungsi norma untuk arah dan pedoman dalam etika, memberi rasa keadilan dan kepastian hukum, menciptakan ketertiban. Iya, bagus sekali. Oke. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan Adel. Yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Iya, baik. Berarti semua tadi mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Menyempurnakan pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah. Apa yang telah kalian pelajari hari ini tadi? Oke, siapa yang bisa? Kita merefleksinya dulu. Merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Coba sih, Grace. Belajar tentang norma kesusilaan dan norma kesopanan. Iya, kita belajar tentang norma kesusilaan dan norma kesopanan. Kemudian, apa manfaat dari kita mempelajari norma kesusilaan dan norma kesopanan? Angkat tangannya. Coba si Esra dulu, dari tadi dia sudah angkat tangan. Memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan perilaku dalam memutuskan hal yang akan melakukan. Oke, apa lagi manfaatnya? Siapa yang bisa lagi? Coba si Erwin. Jadikan kita jadi orang yang jujur dan tidak suka berbohong. Iya, apa lagi manfaatnya kira-kira? Putri. Lebih percaya kepada hasilnya. Iya, apa lagi manfaatnya? Siapa lagi yang bisa? Ah, hebat semua yang bisa semua. Coba si Siti. Membuat hidup menjadi tenang. Iya, membuat hidup menjadi tenang. Siapa lagi? Manfaat mempelajari norma. Sonia? Iya. Apa manfaatnya lagi? Ada lagi manfaatnya kira-kira yang bisa? Coba sih. Keren? Menciptakan ketertiban dan keadilan. Iya, baik sekali. Nah, untuk terakhir, apa yang dapat kalian lakukan setelah mempelajari norma kesusilaan dan norma kesopanan? Siapa yang bisa? Coba si Ane. Bersikap dan bertindak sesuai dengan norma kesusilaan dan Iya, baik sekali. Ada lagi yang bisa kira-kira? Apa yang bisa dilakukan setelah mempelajari norma kesusilaan dan kesopanan? Coba si Desti. menghindari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan. Iya, baik sekali. Berarti kalian semua bisa mengaplikasikan norma kesusilaan dan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ya, namun sebelum ibu akhiri, minggu depan kita akan melanjut materi kita tentang norma agama dan juga norma hukum. Silakan baca bukunya di rumah ya. Oke.